Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekitar kita, kasus orang kena skabies itu masih banyak sekali ya. Ada yang kambuh-kambuhan lah. Kemudian skabies ini termasuk penyakit menular yang bisa menularkan ke orang lain. Nah, dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Nah, seperti penyakit lain ya, skabies ini ada pantangan juga agar tidak makin parah dan juga agar cepat sembuh. Untuk pantangan yang harus dilakukan ya, dihindari, dijauhi agar tidak memberat penyakitnya, kemudian agar gejalanya tidak makin ya berat juga, ya supaya skabiesnya cepat sembuh. Nah, jadi kalau seandainya pantangannya nggak dihindari, ya bisa saja ya skabiesnya berulang-ulang, kambuh-kambuhan dan juga lama sembuhnya. Nah, untuk pantangannya yang pertama, hindari menggaruk. Jadi kalau gatal ini memang kadang kita refleks ya, nggak sadar garuk ya. Kemudian kalau digaruk itu kan sensasinya agak enak. Nah, tapi kalau seandainya skabies ya itu memang jangan digaruk ya. Nah, misalkan teman-teman tidur ya, ini kadang nggak sadar ya, tiba-tiba garuk sendiri. Nah, ketika menggaruk kulit yang kena skabies, ya ini bisa membuat iritasi. Ya, jadi nggak membantu ya untuk meredakan gatal karena beda penyebabnya. Nah, bahkan malah gatal tadi bisa makin menjadi-jadi. Nah, bisa juga nanti lama-lama malah kena infeksi. Kenapa bisa infeksi? Jadi misalkan gini ya, ketika kita garuk ya, kan nggak sadar kadang kekuatan ya, ataupun gimana, karena seringnya ya kita garuk-garuk akhirnya lecet. Nah, lecet ini kan luka terbuka. Nah, jadi kuman nanti bakteri bisa masuk sana ya. Udah kena skabies, infeksi lagi ya. Jadi memang nanti double penyakitnya. Jadi kalau bisa hindari menggaruk. Nah, kemudian kalau malam gimana? Ya potong kuku mungkin ya, ataupun bisa mungkin pakai sarung tangan ya supaya nggak garuk-garuk. Yang kedua, hindari kontak fisik. Nah, jadi banyak orang yang bertanya-tanya, apakah skabies boleh kena angin? Ya boleh ya. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya angin dengan skabies. Jadi pantangannya justru itu menghindari kontak fisik ya dengan orang yang kena skabies. Nah, artinya apa? Artinya ya teman-teman juga jangan berbagi ya tempat tidur, pakaian, ya handuk, selimut, spray ya, apalagi berhubungan suami istri. Nah, jadi teman-teman ya, kalau teman-teman suka berbagi barang pribadi, ya misalkan handuk dan sebagainya tadi, ya beresiko tertular untuk mengalami skabies. Nah, jadi jangan sampai ya, gunakanlah barang pribadi sendiri-sendiri. Karena skabies ini sangat mudah menular ke orang lain ya, terlebih lagi ya pengobatan skabies ini kan nggak 1 hari 2 hari ya. Jadi bisa 1 minggu, bahkan bisa ya 1 bulanan. Jadi memang agak lama. Jadi penting ya untuk tidak berbagi ya barang pribadi ke orang lain. Nah, jadi gunakanlah barang milik sendiri. Nah, kemudian untuk yang sakit, nah itu pakaiannya, ya kemudian spraynya, selimutnya, bantalnya, sarung bantal guling ya, yaitu sebaiknya dicuci dan juga direbus ya, dicucinya direbus biar mati. Nah, kemudian untuk bantal guling kasurnya itu dijemur di bawah sinar matahari ya sampai benar-benar panas ya, supaya apa? Supaya harapannya itu mati. Nah, jadi jangan nyucinya biasa aja, kalau bisa direbus. Untuk video lengkapnya ya tentang skabies ini sudah saya bahas di video ya terdahulu, dicari saja skabies Pak Sadam Ismail, nanti banyak keluar. Nah, yang ketiga, berendam terlalu lama. Nah, orang boleh mandi saat kena skabies, ya boleh ya. Jangan sampai tidak mandi, karena nanti kalau nggak mandi, ya itu badan kita tentu kotor, ada debu ya, ada sel kulit mati. Ya intinya nanti badan kotor lah. Nah, ini kalau seandainya kotor, nanti berisiko mengalami penyakit kulit lainnya. Nah, tetapi jangan sampai ya berendamnya terlalu lama, ini nggak boleh. Ya kadang orang bilang gini, kena skabies nggak boleh mandi, nggak boleh kena air. Ya nggak ya, itu tetap boleh, jawabannya boleh. Jangan teman-teman percaya. Tapi jangan terlalu lama berendam ya. Kenapa? Ya karena alasannya kalau seandainya teman-teman berendam terlalu lama, ini akan membuat kulit justru makin kering. Nah, kemudian bisa memperparah kondisi kulit yang kena skabies tadi. Nah, kemudian kulitnya bisa jadi berkerak. Nah, jadi jangan sampai berendam terlalu lama. Walaupun orang bilang gini, kalau berendam terlalu lama gatalnya berkurang. Ya gatalnya berkurang, tapi sakitnya itu makin jelek nanti. Yang keempat, ini opsional ya. Jadi kalau seandainya ada alergi, makanan hindari. Nah, makanan memang bukan penyebab dari penyakit
skabies ini, tapi kalau seandainya teman-teman punya alergi makanan, ya sebaiknya jangan dikonsumsi. Misalkan ya alergi telur, jangan makan telur. Karena nanti kalau seandainya makan telur, ya timbul ya reaksi alergi, bisa merah-merah, bisa gatal-gatal. Ya akhirnya apa? Muncul penyakit baru. Skabiesnya belum sembuh lah muncul lagi ya alergi. Jadi pengobatannya nanti double-double. Ya kalau seandainya alerginya ringan ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau berat sampai sesak napas kan repot. Kalau seandainya nggak punya alergi gimana dok? Ya nggak apa-apa ya, aman saja, berarti nggak ada makanan yang harus dihindari. Yang kelima, hindari makanan fast food. Nah, makanan fast food ini kan makanan cepat saji ya, makanan ya kekinian lah. Nah, kenapa harus dihindari? Karena makanan-makanan tersebut ya gizinya kurang dan juga tidak menyehatkan, ya tinggi lemak. Nah, jadi teman-teman tetap konsumsi makanan ya seimbang gizinya, ya karbohidrat, protein, ya vitamin, mineral, lemak sehat, itu nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya nanti proses penyembuhannya berjalan dengan baik. Ya karena apa? Karena sistem kekebalan tubuh baik, ya kebutuhan gizi tubuh tercukupi. Ya jadi ini akan memudahkan penyembuhan. Nah jadi teman-teman hindarilah makanan-makanan cepat saji tadi, goreng-gorengan, ya dan kemasan. Ya makanan-makanan kekinian lah, ya jadi harus dihindari. Yang keenam, hindari pakaian yang tidak nyaman. Nah, jadi teman-teman, ya pakaian ini juga harus dipilih-pilih. Kenapa dipilih-pilih? Karena kalau seandainya teman-teman menggunakan pakaian yang nggak nyaman, misalkan seperti celana jean ya, kemudian bajunya misalkan ataupun pakaiannya bahan nilon, polyester wool, ya ini kan bikin nggak nyaman. Ya sirkulasi nggak bagus, ya bikin iritasi, ya bahkan menggunakan pakaian ketat-ketat ini tidak dianjurkan. Karena ini akan membuat kulit gampang berkeringat, ya gampang lembab, ya gatalnya bisa makin parah, ya. Kemudian kondisi kulit bisa makin merah, iritasi karena panas. Jadi disarankan tetap gunakan pakaian yang longgar, ya berbahan katun, ya karena sirkulasi baik, ya menyerap keringat, ya jadi bikin tetap sejuk, nggak panas, nggak bikin kulit iritasi. Yang ketujuh, tidak menggunakan obat. Nah, jadi kadang ya ketika berobat ke dokter, ya menggunakan obat skabies, obat kudis ini ya, itu kan diberikan krim ya ataupun diberikan lotion lah. Nah, jadi ini biasanya mengandung permetrin. Nah, kadang ya teman-teman tidak menggunakannya sesuai anjuran dari dokter. Misalkan ya hanya mengolesi bagian yang mengalami masalah saja, ya ataupun memang tidak menggunakan sama sekali. Nah, ini juga nggak boleh ya. Jadi tetap sesuai anjuran dokter yang gunakan, misalkan dari bagian leher ya sampai di seluruh tubuh, ya kemudian dibilas keesokan harinya ya. Misalkan menggunakannya sebelum tidur, ya bilasnya pagi hari ya ketika misalkan mau sholat subuh. Nah, jadi ini harus sesuai petunjuk dokter. Jadi tanyakan ya, bagaimana cara penggunaan obatnya dok? Berapa lama harus menggunakan obatnya? Nah, kemudian kalau seandainya misalkan ya 1 minggu belum sembuh gimana? Pokoknya ditanyakan. Ya jangan sampai teman-teman baru pakai sekali, udahlah nggak pakai lagi. Itu jangan ya. Jadi pengobatannya ini memang kompleks. Selain menggunakan obat, harus menjauhi pantangan, kemudian pakaian dan juga barang-barang lain itu harus dibersihkan, dicuci ataupun direbus ya supaya telur-telurnya, supaya tungau-tungaunya tadi mati. Oke teman-teman, ya itu tadi pantangan dan juga gimana pengobatan singkatnya ya. Semoga bermanfaat, semoga cepat sembuh ya, semoga yang mengalami skabies ataupun kudis tungau ini ya tidak kambuh lagi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.